Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali, kita mau bersekutu di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau siapkan telinga kita, dan kita mau siapkan hidup kita untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mau angkat satu pujian yang menyatakan, biar belas kasih-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami. Dan saat ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Bapa, memandang wajah-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu ya Bapa.
Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai pada kami pada waktu hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati setiap kami yang menyaksikan acara ini, menyaksikan ibadah ini ya Bapa. Biarlah Tuhan api kemuliaan tercurah atas jemaat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita umat yang percaya bersama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Haleluya. Saat ini api kemuliaan Tuhan tercurah atas kita semua. Haleluya. Amin. sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin.
Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita, kehidupan kita untuk dibentuk dengan firman Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan dalam setiap rencana-Mu ya Bapa. Ajar kami tetap terus berserah dan berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya.
Haleluya, bersyukur pada Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung yang sangat mengasihi dan sangat baik untuk kita semua. Sehingga pada hari ini kita berada pada minggu yang pertama di bulan Juni. Mari persembahkan hati dan segenap hidup untuk Tuhan Yesus menyatakan isi hatinya bagi kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa Surga untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa, kebaikanmu yang tiada tara. Oh Bapa, kami bersyukur atas anugerahmu yang begitu besar. Dan pada pagi hari ini, di minggu pertama di bulan Juni ini, kami bersama-sama mempersembahkan hati kami, segenap jiwa raga kami untuk diisi oleh kuasa firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong hamba-Mu ini dan berkatilah seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema daripada renungan Alkitab di pagi hari ini tentang waspadalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita semua anak-anaknya menjadi umat yang senantiasa waspada. Waspada terhadap segala macam bentuk ajaran-ajaran dan segala macam bentuk tipu muslihat dari si iblis yang coba untuk merongrong keimanan kita. Berwaspadalah, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mari bersama membaca dalam Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan 20. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat di Roma agar mereka waspada. Waspada terhadap mereka-mereka yang memiliki gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran para rasul. Saudaraku, kita semua umatnya harus semakin rajin membaca Alkitab, semakin bergaul erat dengan Tuhan Yesus dalam doa penyembahanmu, dalam penghayatanmu akan ajaran-ajaran Alkitab, ajaran para rasul, para nabi, dan Injil Kristus. Saudaraku, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin bergaul karib dengannya melalui doa-doamu, melalui pembacaan Alkitab, melalui penghayatanmu akan Injil Yesus Kristus.
Dan di sanalah Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kita, supaya kita hidup menurut ajaran para rasul, ajaran para nabinya, dan Injil Kristus. Saudaraku, kita harus membangun gaya hidup yang demikian, sehingga tingkat kewaspadaan kita terhadap mereka yang memiliki gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran para rasul, yang bertentangan dengan ajaran Yesus, saudaraku, kita dapat segera mengetahui dan kita melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ciri khas dari orang-orang yang gaya hidupnya bertentangan dengan ajaran para rasul antara lain adalah suka menimbulkan perpecahan dan godaan-godaan untuk hidup berkanjang di dalam dosa. Nah, kita harus memahami keadaan-keadaan yang seperti itu. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang memiliki gaya hidup yang suka menimbulkan perpecahan di sana sini, gaya hidup yang suka memberikan godaan-godaan untuk hidup berkanjang di dalam dosa, kita harus mewaspadai orang-orang yang demikian. Saudaraku, yang kedua, mereka lebih menghamba kepada perut mereka sendiri daripada menghamba kepada Tuhan Yesus. Otomatis orang-orang demikian ini tidak peduli kepada mereka yang tidak mampu, mereka yang hanya bisa makan satu piring satu hari, itu pun dalam mutu gizi yang tidak memadai. Nah, tentu orang-orang yang menuhankan perutnya, menghamba kepada perutnya sendiri, mereka pasti tidak punya kepedulian kepada saudara-saudaranya yang sedang kelaparan. Nah, saudaraku, kita tidak boleh seperti itu. Nah, ciri khas yang ketiga, perkataan mereka muluk-muluk dan manis bahasanya, tetapi tidak murni, penuh dengan tipu muslihat, dan tidak ada nilai ketulusan sedikit pun daripadanya. Nah, kita perlu berwaspada terhadap kelompok orang-orang yang demikian ini. Saudaraku, Rasul Paulus menasihatkan agar kita harus menjaga jarak dan tidak bergaul karib dengan orang-orang yang seperti tersebut di atas. Dan kedua, bangkitlah dalam semangat melayani Tuhan Yesus Kristus dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati. Melayani Tuhan Yesus Kristus dalam kebersamaan yang bersehati. Dalam kebersamaan yang bersehati. Tidak saling menuntut dan menuding, tetapi saling memahami dan memberikan support yang baik kepada sesama saudara dalam pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan yang ketiga, bersikaplah dan berperilaku bijaksana untuk mengamalkan segala hal yang baik. Kita harus bersikap dan berperilaku bijaksana dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan yang keempat, kita harus bersih dari segala yang jahat. Bersih dari segala yang jahat. Itu yang Tuhan mau dari kita. Dan yang kelima, sambutlah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dengan segenap roh
jiwa dan ragamu. Sambutlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dengan segenap roh, segenap jiwa, dengan segenap ragamu, sehingga hidupmu dan hidupku berkemenangan di dalam Yesus, penuh dengan damai sejahtera Allah, menjadi garam dan terang bagi sesama. Haleluya. Itulah yang Tuhan mau dari kita, bersikap waspada terhadap mereka yang gaya hidupnya bertentangan dengan ajaran para rasul, ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita sebagai umat Tuhan perlu mewaspadai orang-orang yang demikian. Kita harus bangkit dalam semangat melayani dengan kerendahan hati, dengan kebersamaan yang bersehati dan saling support. Bersikap dan perilaku bijaksana dalam mengamalkan kebaikan, bersih dari segala kejahatan, dan sambutlah kasih karunia dari Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk hidup di jalan Tuhan, melakukan ajaran dan perintahnya dengan senang hati, ya. Dan dengan demikian hidupmu akan dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah yang akan membuat engkau berbeda dari yang lainnya. Hidupmu menjadi garam dan terang bagi sesama, dan Tuhan Allah di surga berkenan kepadamu, memberkatimu dengan segala berkat kerajaannya, sehingga engkau menjadi duta kerajaan Allah di bumi pertiwi ini. Banyak orang diberkati melalui kehidupanmu, melalui kesaksian hidupmu, melalui karya-karya luhur dan mulia yang kau kerjakan di dalam Kristus untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama di bumi pertiwi ini, Indonesia yang tercinta. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari bersama kita persiapkan diri kita untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita siapkan anggur dan roti kita, dan mari kita bersama-sama merenungkan pesan Tuhan dalam rangka kita melakukan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Amin. Mari bersama kita mengambil roti kita tunjukkan dengan tangan kanan kita melampaui kepala kita sebagai tanda hormat kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Haleluya.
Bukankah roti yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan segera kita pecahkan dan makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Mari kita angkat cawan anggur di hadapan Tuhan. Bukankah cawan anggur yang kita tunjukkan kepadanya dan segera kita minum daripadanya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Tubuhmu telah disalibkan di Golgota, menerima segala kutuk dosa dan pelanggaran kami yang seharusnya ditimpakan kepada diri kami, telah Engkau tanggung sendiri demi kami. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Dan oleh curahan darah Yesus yang tercurah di Bukit Golgota, semua terjadi untuk kami. Darah Yesus menyucikan, membeli kami dari cengkeraman kuasa dosa dan maut. Oh Tuhan Yesus, dan oleh darah-Mu kami telah dimeteraikan sebagai umat Allah yang boleh menikmati segala penggenapan perjanjian Allah. Darah Yesus menjadi meterai bagi kami semua, bahwa kami adalah orang-orang yang telah dilahirkan baru dalam Yesus. Kami adalah umat Allah yang boleh menikmati segala perjanjian-Mu, menjadi nyata dalam hidup kami, menjadi pengalaman kami. Oh, sungguh luar biasa kasih dan kuasa-Mu yang terselenggara dalam anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya oleh persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus, semangat kami dibangkitkan kembali. Keimanan dan pengharapan kami disegarkan kembali. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa pelur Yesus. Yang susah dihiburkan. Yang sedang dalam keadaan sangat tertekan dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudara Yohanes Glory Setiawan, Bapak Sukino Cornelius,
karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William beserta istri. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas pimpinan Roh-Nya yang kudus dalam peribadahan dan pelayanan kita di hari ini. Dan mari kita mengakhiri dengan doa syafaat dan doa berkat. Puji Tuhan, terima kasih atas pertolongan Roh-Mu yang kudus bagi kami semua, hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang telah bersehati membangun ibadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati segala perjuangan para pelayan-pelayan Tuhan dengan hikmat, dengan pengurapan Roh-Mu yang kudus. Berkatilah pribadi-pribadi mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah usaha pekerjaan mereka. Oh Tuhan, anugerahkanlah kesehatan yang prima dalam kehidupan mereka semua. Kami berdoa juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama membangun ibadah dan pelayanan dan telah juga membawa kurban-kurban mereka kepadamu, baik itu kurban persepuluhan maupun korban syukur. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang taat melakukan perintah-Mu dengan segala berkat-berkat kerajaan Allah. Terima kasih. Hamba berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya dan seluruh anggota keluarganya, para menteri, TNI dan Polri, para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan yang prima, hikmat, akal budi, dan bimbingan Roh-Mu yang kudus menolong mereka semua bersama seluruh elemen dari bangsa ini untuk meraih cita-cita kemerdekaan yang kami rindukan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga bagi para pendeta dan profesional yang tergabung dalam lembaga atau perkumpulan berkat Malang Kemakasih. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang prima bagi mereka. Jagailah mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Bimbinglah mereka oleh hikmat dan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka dapat melahirkan karya-karya mulia yang menjadi berkat bagi Pemkot Malang, menjadi berkat bagi institusi-institusi yang lainnya, menjadi berkat bagi warga masyarakat Kota Malang, dan bagi gereja Tuhan, jemaat Tuhan, juga bagi para hamba-hamba Tuhan. Terima kasih. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga tercurah bagimu. Kasih karunia dari Sang Kristus turun atasmu, memberikan kemampuan bagimu untuk hidup taat dan mengasihi Tuhan, sehingga engkau menjadi garam dan terang, menjadi gereja Tuhan yang misioner dimanapun engkau berada. Damai sejahtera, persekutuan Roh Kudus,
membuat pengharapan dan imanmu disegarkan selalu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara semua.